Selamat pagi, selamat siang, Ibu dosen dan Kakak Asdos. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang membahas topik tentang dua niyana awal dalam agama Buddha. Perkenalkan, nama saya Marito Siegian, NIM 71 2018 266. Saya Cindy Oriani Lalus, NIM 71 2018 152. Saya Ibu Teresia, NIM 71 2018 177. Nabana Betty, NIM 71 2018 156. Agama menurut pandangan agama Timur merupakan suatu ajaran yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini agama bukan merupakan sesuatu yang mengikat, melainkan agama menempatkan dirinya untuk mengarahkan kehidupan manusia kepada jalan yang lebih bijaksana. Agama berkembang menurut perkembangan zaman dan konteks yang berlaku pada masyarakat. Dalam artian agama bersifat fleksibel, yang mana agama bukan merupakan sesuatu yang pembahasannya telah selesai, melainkan sesuatu yang akan berkelanjutan. Esensi peradaban Timur. Nah, agama Timur itu berciri non-teistik. Karena dia berciri non-teistik, maka konsep ketuhanannya jelas berbeda. Apakah ada konsep ketuhanan dalam agama Timur? Cara menjawabnya harus hati-hati dan jeli, dengan cara mempertanyakan kembali dulu konsep ketuhanan yang dimaksud ini, apakah yang dibayangkan berciri teistik? Maka kalau yang dibayangkan ini berciri teistik, jawabannya tidak ada. Tapi kalau dibayangkan itu berciri teistik, maka jawabannya ada. Sehingga mau dikatakan memahami konsep ketuhanan dalam agama Timur, tidak boleh kita pakai kerangka berpikir teistik yang khas peradaban Barat. Sehingga janganlah kita memberi penilaian etis bahwa di agama Timur itu tidak ada Tuhan hanya karena kita tidak menemukan konsepsi Tuhan yang teistik. Tidak menemukan Tuhan yang teistik bukan berarti tidak ada konsep ketuhanannya, justru ada, cuma tidak berciri teistik. Yang menjadi fokus kajian dalam agama Timur itu adalah kesadaran dan kesatuan. Dua hal ini menjadi bagian pokok dalam kajian agama Timur. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam topik kelompok, yakni dua niyama awal di dalam agama Buddha. Dalam Buddha terdapat 5 hukum yang mengatur alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Kelima itu disebut dengan panca niyama, yaitu utu niyama, bija niyama, kamma niyama, dhamma niyama, dan citta niyama. Kami kelompok hanya membahas 2, yaitu utu niyama dan bija niyama. Utu niyama berkaitan dengan proses perubahan iklim, baik itu tentang panas, dingin, kering, perubahan dari pagi ke siang, siang ke sore, dan seterusnya. Nah, hukum ini yang juga mengatur pergantian cuaca, suhu, angin, gaya gravitasi, dan sebagainya. Sedangkan hukum tentang biji atau yang disebut dengan bija niyama berkaitan dengan hukum benih. Bagaimana misalnya saja pertumbuhan dari benih atau biji mangga yang ditanam, dirawat, diberikan air yang cukup, disiram, diberikan sinar matahari yang cukup, kemudian tumbuh menjadi pohon mangga. Pohon mangga yang membuahkan buah mangga. Nah, itulah yang mengatur kehidupan atau proses pertumbuhan, perkembangbiakan daripada tumbuhan itu. Ini berlaku bukan hanya pada tumbuhan, melainkan hewan dan juga kita manusia. Selanjutnya saya akan membahas ke-6 poin relevansi yang telah Ibu sampaikan di kelas. Saya akan membahas poin pertama, yaitu milik saya pribadi, dan poin kedua yang adalah milik kelompok. Yang pertama, kesadaran akan esensi terhadap yang ilahi. Di sini saya memahami, misalnya saja dalam bija niyama, hukum benih. Dari sini, dari poin yang pertama, saya mengaitkan bahwasanya kehidupan awal dari kehidupan, yaitu benih, di situ sudah ada esensi ilahi. Mulai dari pertumbuhan, perkembangannya, hingga nanti dia membuahkan hasil, sudah terdapatlah di dalamnya esensi ilahi dan dia memiliki nilai.
Selanjutnya adalah poin kedua. Setelah tadi poin pertama, kita menyadari bahwasanya dalam setiap subjek mengandung nilai-nilai atau mengandung esensi dari yang ilahi. Yang perlu dimunculkan kemudian adalah respon kita. Respon kita dalam kehidupan yang sekarang ini. Misalnya saja tadi pohon mangga yang benihnya ditanam, tumbuh, berkembang biak, dan kemudian menghasilkan buah. Bagaimana cara kita merespon, memperlakukan subjek itu, memperlakukan pohon mangga tersebut? Apakah kita semena-mena, ataukah justru kita memperlakukannya, memberi respon yang baik, yang positif terhadapnya? Analisa pribadi saya mengenai poin ketiga, yaitu Niyama awal menjelaskan tentang dua hukum keteraturan alam, yaitu hukum peralihan yang sifatnya alamiah dan hukum keteraturan benih atau biji sebagai sumber kehidupan. Kaitannya dengan pengelolaan keinginan, sebagai manusia kita harus bertanggung jawab terhadap setiap waktu dengan cara memahami siapa diri kita dan bagaimana kita menjadi manusia yang otentik dan layak di hadapan Tuhan juga masyarakat, serta bertanggung jawab untuk memahami dan mengelola sumber kehidupan dengan hikmat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan dan keselarasan. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman mengenai contoh biji mangga. Nah, untuk biji mangga tersebut dapat tumbuh dan berkembang, tentunya membutuhkan sinar dari matahari dan juga nutrisi dari dalam tanah, agar pohon mangga tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar serta menghasilkan buah. Nah, dalam proses pertumbuhan ini tentunya butuh perawatan. Jadi di saat perawatan tersebut menentukan ke depan apakah buah mangga tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau yang buruk. Kita masuk pada pembahasan berikutnya mengenai bagaimana kita menghayati nilai-nilai keagamaan di timur maupun agama suku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita sebagai makhluk hidup yang berintegritas tinggi harusnya mampu menghayati nilai-nilai yang telah diajarkan oleh agama timur maupun agama suku, yang mana mereka mengajarkan kita untuk saling menghargai alam, sebab dari alam kita mampu memperoleh kehidupan dan perlindungan. Contohnya, jika kita merawat alam, maka alam akan memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi jika kita merusak alam, maka akan terjadi bencana yang akibatnya berdampak langsung kepada kita manusia. Baik, kita akan masuk di merayakan perbedaan. Seperti yang kita tahu bahwa utu niyama dan bija niyama memang memiliki perbedaan. Namun perbedaan ini bukan menjadi pemisah, melainkan untuk saling melengkapi dan menjaga satu dengan yang lain. Contohnya, jikalau hutan tidak dijaga dengan baik, seperti manusia melakukan penebangan pohon secara liar dan menyebabkan hutan tersebut gundul, maka lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya tanah longsor pada tempat tersebut dan mengakibatkan kerusakan. Satu hal yang menginspirasi atau yang mencerahkan saya setelah belajar agama-agama timur berangkat dari titik temu yang telah disampaikan Ibu di dalam kelas, titik temu antara agama-agama timur dengan agama Abrahamik, yakni dilihat dari sudut historisitasnya, semua agama berangkat dari konteksnya. Artinya setiap agama pada dasarnya adalah untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Nah, dari sini saya berpikir, saya yang sebelumnya merasa bahwa agama Kristen adalah yang terbaik, yang paling sempurna, yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini. Saya mulai tercerahkan bahwasanya saya tidak boleh lagi berpikir seperti itu. Dan saya jadi memeriksa kembali iman percaya saya. Apakah saya hanya menghidupi iman kepercayaan yang diturunkan oleh orang tua saya, atau saya memang benar-benar mengimani Kristus di dalam hidup saya. Itulah mengapa saya memilih ini sebagai satu hal yang mencerahkan saya. Apa yang saya dapat atau apa yang menjadi pencerahan bagi saya selama 1 semester ini dalam mempelajari tentang agama-agama timur ialah saya sangat setuju dengan prinsip yang diajarkan oleh para penganut dari agama timur maupun agama suku, yang mana mereka mengajarkan kepada kita dalam berperilaku sehari-hari untuk hidup berdampingan dengan alam, dengan menciptakan sebuah keselarasan dan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Dengan cara mereka menempatkan manusia
setara dengan alam itu sendiri. Hal baru yang membuat saya tersadar ialah mengenai pengelolaan batin yang ada dalam agama Abrahamik, bahwa memang pengelolaan batin yang ada di agama Abrahamik itu hanya sampai pada tataran konseptualnya saja. Dia tidak ada petunjuk praktisnya. Nah, satu hal inilah yang secara utuh dibahas di agama Timur. Pengelolaan batin yang ada di Timur itu tidak hanya sampai pada tataran konseptualnya saja, dia terus berlanjut sampai pada tataran praktikal. Konsep perbandingan yang ada ini agar kita bisa memetakan mana karakteristik masing-masing. Hasil pemetaan itu tidak untuk dibandingkan dalam pengertian mau dibuat kategorisasi nilai, tetapi untuk kita bisa melihat pada akhirnya sejauh mana relevansi dari tiap-tiap karakteristik dalam masing-masing peradaban itu untuk kehidupan. Apa yang telah dipelajari satu semester ini dari agama-agama Timur, saya cukup tertarik dengan peradaban Cina khususnya yang berkaitan dengan kesamaan waktu. Ya, memang waktu dulu memang juga penting, tapi saya lebih tertarik pada waktu sekarang. Mengapa demikian? Karena waktu sekarang ini dia lebih menunjukkan bagaimana pola sikap perilaku hidup kita yang dapat kita atur di waktu sekarang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan ini.